Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji. Alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan juga Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Juga ada Bang Eka yang insya Allah nanti membersamai kita di podcast spesial Kaula Muda ini, yang tentunya tidak bosan-bosan dan tidak pernah jenuh kita mendengar sosok yang masih kita bahas di podcast spesial Kaula Muda kali ini, yaitu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini sudah pertemuan kelima tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti sambil kita mencatat atau mengambil faedah dari kisah atau biografinya Umar bin Khattab, nanti boleh Bang Eka juga memberikan sedikit tentang konseling adiksi ya Bang. Ya, Konseling baik. adiksi. Di samping itu juga kita mempersilahkan para pemirsa Rosyad TV atau para pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita bisa bertanya melalui pesan WhatsApp saja. Baik, langsung ke Ustadz pertemuan kelima Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tafadhol masykur. Silakan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar radio Medan streaming Medan Mengaji yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Kita masih mengulas sosok Umarul Khattab radhiyallahu taala an, yang ini bisa menjadi keteladanan bagi kita dan kehidupannya ini menjadi contoh bagi kita, sikapnya yang begitu tegas di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, keadilan yang beliau tampakkan ketika beliau menjabat sebagai khalifah, sehingga faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran dari kehidupan beliau sangat berharga dan bolehlah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masih menyampaikan tentang karomah ya, sebagaimana pembahasan terakhir kita terkait dengan wali-wali Allah yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dalam kondisi-kondisi yang genting, dalam kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, di sana ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang dibawakan oleh Qais bin Al-Hajjaj tatkala Mesir ini sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan Umarul Khattab mengangkat Amr bin Al-As sebagai pemimpin di sana, sebagai gubernur Mesir pada saat itu. Ternyata di Mesir itu ada suatu kebiasaan, dan ini nanti mungkin Bang Eka bisa mengambil benang merahnya dengan kondisi anak-anak muda sekarang, dan sepertinya tepat ini kita sampaikan. Kebiasaan di Mesir ini, tatkala di bulan tertentu, di bulan ke-12, ya di bulan ke-12, dan mereka menamai bulan itu dengan bulan Bu'nah. Dan ini nama-nama non-Arab, ajam. Nah, saat itu kondisi sungai yang ada di sana, sungai di Mesir itu sungai Nil. Nah, kering. Sehingga kebiasaan orang Mesir itu membuat ritual. Ritualnya apa? Ritualnya mendatangkan seorang wanita, gadis, kemudian dia dihias, didandani, dan sebelumnya minta izin kepada orang tuanya. Untuk apa? Dijadikan tumbal. Supaya apa? Supaya sungai Nil ini kembali lagi mengalir. Ini kebiasaan buruk nih. Ya, kebiasaan buruk. Tatkala mereka telah menjelaskan, Amr bin Al-As mengatakan bahwasanya ini tidak boleh. Ini kesyirikan. Ya, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan tumbal kepada sungai. Nah, mereka pun nggak menjalankan, hanya saja semakin lama
mereka semakin mengalami kesusahan. Karena sumber air tidak ada. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan eksodus, pindah ke tempat yang lain yang memang ada sumber mata airnya. Hal ini pun disampaikan kepada Umar bin Khattab. Dia menuliskan surat, kemudian suratnya sampai kepada Umar bin Khattab terkait dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Mesir nih. Nah, sampailah surat itu kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar menjawab balasan tulisan suratnya bahwasanya yang dilakukan oleh Ammar ini sudah benar, menghalangi mereka untuk melakukan yang seperti itu. Nah, Umar pun menuliskan sepucuk surat, dan ternyata surat itu ditujukan kepada Sungai Nil. Surat yang ditujukan kepada Sungai Nil. Nah, dengan keyakinan yang begitu kuat pada diri Umar bin Khattab, ya, maka sampailah surat Umar bin Khattab kepada Amr bin Al-As, kemudian menyampaikan sikap Umar. Lalu Umar juga membawakan surat untuk Sungai Nil. Dalam isinya, Amr bin Al-As membaca sebelum beliau lemparkan. Dari hamba Allah Umar, seorang Amirul Mukminin, kepada Nil, salah satu sungai penduduk Mesir. Amma ba'du, jika kamu mengalirkan air atas kehendakmu sendiri, maka berhentilah mengalir selamanya, karena kami tidak membutuhkanmu. Namun jika kamu mengalir atas kehendak Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, dan dialah yang membuatmu dapat mengalirkan air, maka kami akan berdoa, semoga Allah membuatmu kembali mengalir. Ini tauhid. Ya, Umar hendak mengajarkan tauhid. Artinya apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan buruk yang ini merupakan kebiasaan orang-orang penduduk Mesir ini salah. Dan meluruskannya itu butuh nasihat, butuh dakwah, butuh hujjah, dan butuh kesabaran. Nah, tatkala surat itu telah dibacakan oleh Amr bin Al-As, maka dilemparkanlah surat itu ke Sungai Nil. Nah, apa yang terjadi? Keesokannya air sudah meninggi 6 hasta. Dalam tempo semalam air sudah naik kembali. Nah, sampai pada akhirnya penduduk Mesir pun tidak melakukan eksodus dan mereka tetap berada di Mesir. Kemudian perbuatan semacam itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah, dari sini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kuatnya keyakinan Umar bin Khattab di dalam agama ini. Karena beliau yakin bahwasanya yang mengatur alam semesta, bahkan sampai air sungai yang mengalir itu, ini semuanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya tauhid rububiyah. Tidaklah mereka mendapatkan keyakinan seperti ini kecuali dari pengajaran Nabi kita SAW. Dan ini diterapkan. Semua yang mengatur kita, makhluk yang di alam semesta ini, semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus ditanamkan. Ya, ini yang harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bersandar pada kekuasaan saja, tapi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merubah kondisi yang buruk, yang ini merupakan kebiasaan-kebiasaan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, yang ini sudah biasa dilakukan nih. Setiap tahunnya dilakukan. Tatkala air surut, mereka melakukan seperti tumbal, sesaji. Dan ini makhluk manusia, seorang wanita lagi. Ya, dan orang tuanya bahkan menerima. Ya, bahkan menerima ketika anaknya itu diambil sebagai tumbal. Ya, mungkin punya keyakinan ini merupakan pendekatan diri mereka kepada sungai, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara inilah baru bisa dilakukan. Nah, merubah kebiasaan yang buruk ini menjadi kebiasaan yang baik yang di atas tauhid, ini butuh proses. Ya, ini butuh proses. Begitu juga dengan anak-anak muda sekarang. Ketika mereka dalam kondisi yang memang kacau, dalam kondisi yang buruk, merubah mereka itu bukan waktu yang instan. Dan yang paling penting adalah bagaimana keterkaitan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar, ya, kalau sekiranya engkau mengalir atas kehendak Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, dan dialah yang membuatmu dapat mengalirkan air, maka kami akan berdoa. Di sini kata kuncinya.
Umar mengatakan kami akan berdoa karena yang mengalirkan, yang mengatur, yang meninggikan air itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya berikhtiar saja. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kuatnya keyakinan Umar bin Khattab sampai-sampai beliau menuliskan surat kepada makhluk yang bernama sungai. Iya, makhluk yang bernama sungai. Pada dasarnya surat itu ya apa namanya? Sesuatu yang kita katakan sia-sia, untuk apa menulis surat kepada sungai? Ya, tetapi begitulah keyakinannya. Begitulah keyakinannya dan sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diajarkan oleh Umar bin Khattab ya bagaimana tauhid itu dikokohkan sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk ini bisa dihilangkan dan sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Umar bin Khattab menghadapi situasi seperti itu. Enggak ada solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain, dan tepatlah yang dilakukan oleh Amr bin Al-As. Dia bertanya kepada khalifah yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nah, ini faedah yang pertama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin bisa ditambah oleh Bang Eka ya, kesesuaian dengan apa yang telah kita sampaikan. Nah, Allah alam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Bang Eka, gimana ini cerita proses berarti ya Ustaz? Nah. Mengubah perilaku atau kebiasaan dari yang buruk kita bilang mau jadi kebiasaan yang baik, itu kayaknya anak-anak muda kayaknya memang sukanya yang bisa yang instan gitu ya Bang. Kalau ada shortcut proses kan enak gitu ya Bang. Gimana Bang Eka? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kumpul lagi belajar bersama Ustadz dan Bang Husnu. Jadi langsung menyambung apa yang Ustadz bilang tadi. Memang dalam proses perubahan perilaku ini kita harus sadar secara penuh memang gak gampang. Butuh komitmen, butuh usaha, butuh istiqomah kalau kita sering diajarkan. Dan pada saat seseorang itu akan diarahkan untuk merubah perilaku dari hal yang negatif ke positif, tentunya ini banyak tantangan. Nah, tapi sekalipun sulit, merubah perilaku ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Sangat mungkin untuk dilakukan dan banyak cara sebetulnya untuk merubahnya. Nah, mungkin ada satu hal yang ingin Ana singgung, bahwa di dalam namanya perubahan perilaku itu ini berbicara tentang proses. Nah, kita harus ingat kalau proses itu berarti kita berbicara waktu. Tidak ada batasan waktu yang memang bisa istilahnya ada standarnya gitu untuk merubah perilaku orang sekian jam, sekian ini, tidak seperti itu gitu. Tapi yang pasti bahwa kalau kita mengusahakan, mengikhtiarkan, perubahan itu akan terjadi. Jadi perubahan itu kalau dilihat, kalau kita analogikan sebagai hitungan matematika, change atau perubahan itu sama dengan proses dan komitmen. Proses plus komitmen atau pilihan dan komitmen. Nah, jadi dia harus memilih dulu mau robah apa enggak. Kalau misalnya mau robah, ya berkomitmen. Nah, pertanyaannya kan itu sekarang. Tantangannya ada pada saat seseorang itu sedang dalam tanda kutip ada di zona yang nyaman dengan hal-hal yang jahil. Tentunya itu mesti kita tanya mau begini terus apa gimana. Jadi dia harus memilih dulu gitu. Supaya juga nanti kita sebagai orang-orang yang memang ada di sekitarnya bisa memberikan pilihan-pilihan atau bantuan. Nah, tantangan di anak muda seperti yang tadi Mbak Husnul bilang, problemnya itu adalah lingkungan yang ada di sekitar dia tidak memberi banyak pilihan. Jadi yang ditampilkannya hanya memang aspek-aspek yang dalam tanda kutip mayoritas itu yang negatif. Dan itu juga diperkuat dengan era globalisasi dan teknologi. Sebetulnya kalau kita lihat apa yang ada hari ini, memang ada hal positif yang ditampilkan di masyarakat dan di remaja, tapi yang positif itu terlalu sedikit dalam tanda kutip dan lemah dari banyak aspek gitu, hingga akhirnya dibombardir sama yang negatif-negatif, dan keterpaparan remaja hari ini lebih banyak yang negatif, dan hingga akhirnya pilihannya kan yang ada nampak di sekitar dia ya ini seolah-olah itu positif gitu ya. Contoh gitu dengan kebiasaan berpakaian atau menyukai seni musik misalnya, orang kan wah ini kan bagus, positif, sah-sah aja, aja, toh nggak ada yang dilanggar katanya, kan saya menyalurkan hobi, padahal kan di ajaran kita diajarkan bahwa itu tidak boleh gitu. Nah, jadi dalam membangun komitmen serta untuk merubah perilaku tuh mungkin saya bisa
kasih satu ada namanya cost benefit analysis. Jadi itu untuk alat sederhana untuk melihat dan mempertimbangkan apakah sebuah perilaku itu dipertahankan atau dirubah. Sebetulnya alatnya sederhana gitu. Kalau misalnya para pendengar sekalian sedang pegang pulpen dan kertas, dibikin ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 bagian gitu. Jadi ada 2 baris dan 2 kolom, dibagi 2 menjadi 4. Nah di kolom bagian atas itu nanti ditulis adalah hal yang positif di sebelah kirinya, di sebelah kanannya adalah hal yang negatif. Nah kemudian kasih tabel itu judul, perilaku yang ingin dirubahnya apa. Nah, ini kan pilihan. Ya Anda contohkan misalnya hal negatif yang marak di anak remaja ini kan merokok nih sekarang udah jadi gaya hidup. Nah misalnya kita ingin berhenti merokok tapi belum bisa. Alat ini bisa membantu untuk memberikan pilihan itu. Kalau bingung mau memilih lanjut atau enggak, berhenti atau lanjut merokoknya, ini bisa menggunakan misalnya judulnya berhenti merokok. Nanti ditulis di situ keuntungan dari merokok sama kerugian dari merokok apa. Itu di list aja. Karena yang memang kita mesti lihat secara real juga bahwa ada banyak anak-anak muda ini yang selain gaya hidup, mereka memulai menginisiasi mengkonsumsi rokok ini ada alasannya. Supaya bisa misalnya berpikir kreatif, dan itulah kepercayaan ada di mereka ini yang sebetulnya kan itu perlu dikaji juga betul apa tidaknya gitu. Nah, jadi di sebelah kiri itu adalah hal baik dalam tanda kutip dari merokok, dan di sebelah kanannya hal buruk. Nah, di bawah itu tadi berhenti merokok judulnya. Lakukan hal yang sama. Jadi keuntungan dari tetap berhenti merokok dan kerugian dari berhenti merokok itu apa? Nah, nanti di situ silakan dilihat hasilnya apa, dan itu kan bukan orang yang mengisi itu. Si diri sendiri. Memang harus diri kita. Misalnya Ana nih pengen berhenti merokok misalnya. Ya udah Ana tulis aja. Dan ini harus jujur. Memang ini melatih kejujuran kita kepada diri sendiri. Seperti yang tadi Ustadz bilang, untuk belajar tauhid, Ana rasa kejujuran ini harus memang jadi dasar dan modal yang utama gitu. Kalau kita nggak jujur mengisi itu aja udah repot. Jadi ini nggak perlu googling ya Bang? Nggak yang perlu dirasakan googling. diri sendiri. Iya, yang dirasakan diri sendiri aja. Misalnya apa keuntungan merokok, tulis di situ. Kalau memang betul kita merasa merokok itu ada keuntungannya, tulis di situ. Kalau memang betul. Seberapa banyak yang Anda rasakan atau yang kita rasakan, manfaatnya tulis. Nah, tapi di sisi yang lain tulis juga. Hal negatif dari merokok itu apa? Tulis tuh udah. Nah, di bawah kondisi yang sebaliknya, berhenti merokok. Nah, nanti ditulis juga. Keuntungan dari berhenti merokok itu apa? Kerugian dari berhenti merokok itu apa? Nanti cara melihatnya cross. Disilang gitu. Jadi keuntungan tetap merokok sama kerugian berhenti merokok. Nanti bandingkan saja. Dan tanya sama diri kita. Mau berhenti apa mau lanjut? Dan itu memang alat sederhana yang sebetulnya bisa mematik kita untuk merubah perilaku. Seperti yang tadi Ustadz bilang, bahwa untuk banyak hal konsisten dan komitmen itu penting gitu. Istiqomah itu kan butuh komitmen, butuh pilihan. Dan alat ini bisa membantu kita membuat pilihan itu. Dan alat ini nggak rumit. Nggak perlu nalar yang mesti jadi sarjana, dokter. Enggak. Ini betul-betul kehidupan kita. Pilih aja salah satu perilaku yang memang kita ingin robah. Misalnya apalagi lah. Main game. Tulis aja. Keuntungan main game apa? Kerugian main game apa? Atau mengaji misalnya. Keuntungan dari mengaji apa? Kerugian dari mengaji apa? Belajar misalnya Iqra. Keuntungannya apa? Itu dilihat. Nanti dibandingkan. Belajar Iqra dengan tidak belajar Iqra. Situ baru kita bisa tengok. Apakah perilaku ini yang tidak belajar Iqra ini tetap dipertahankan? Kalau memang kita tujuannya ingin mencari karomah tadi ya, perilaku yang baik, ditanya aja itu gitu. Baru nanti silahkan jawab dan kita bakal lihat apakah perlu dirubah atau tidak. Dan itu sangat sederhana tapi bermakna cara seperti itu. Masya Allah, solutif ya Ustadz. Ustadz, kalau misalnya kita kaitkan dengan pembahasan kita syariat lah kita bilang Ustadz, perubahan perilaku ini kan bisa dibilang hidayah ya Ustadz. Nah pilihan tadi itu atau hidayah ini dengan kaitannya dengan pilihan dan komitmen ini memang dia ada memang menjadi syarat gitu Ustadz. Ya Allah nggak mungkin ngasih hidayah kalau kita memang nggak mau milih jalan hidayah itu gitu Ustadz.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hadainahun najdain. Kami hamparkan kepada kalian dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kita diberikan ikhtiar nih. Kita diberikan kehendak. Walaupun ikhtiar dan kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, ketika kita sadar sudah berada pada titik yang memang ini tidak benar, lalu dihamparkan kepada kita dua jalan, mana yang mau kita pilih? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah nasibnya sendiri. Artinya ada usahanya. Ada usahanya. Memang benar, dalam takdir Lauhul Mahfuz dia akan menjadi orang yang benar nih. Orang yang berilmu, orang yang baik, orang yang sehat. Tapi menuju ke sana kan harus ada usahanya, harus ada pilihan. Seperti poin-poin yang disampaikan tadi. Sisi positifnya, sisi negatifnya apa? Nah, tinggal dia milih yang mana nih. Setelah disebutkan, ya kolom-kolom tadi ini yang baiknya, ini positifnya, ini yang buruknya. Inilah jalan tadi. Mana yang mau diambil? Kalau dia tidak berjalan sama sekali, dia nggak akan sampai pada titik yang baik tadi. Nah, kalau dia tidak berjalan sama sekali, ya dia berhenti di situ saja, berarti dia berada di dalam keburukan. Dan orang itu kan tidak mau seperti itu saja. Apalagi masing-masing orang itu kan punya namanya sifat futur. Ya, futur melakukan kemaksiatan dan futur melakukan ketaatan. Nah, seperti pembunuh yang dia sudah futur nih. 99 orang sudah dibunuh, udah capek. Ya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala inginkan dia dapat hidayah. Jalannya ada. Gimana jalannya? Dia tanya kepada ahli ibadah. Ternyata ahli ibadah mengatakan nggak boleh lagi nih. Udah 99 kok dibunuh. Ya mau taubat nggak bisa. Nah, keinginan taubat itu terhalangi. Sampai pada akhirnya dia pun membunuh ahli ibadah ini. Kenapa? Dia bertanya kepada yang salah. Lalu keinginan taubat itu masih ada lagi. Akhirnya dia bertanya kepada ahli ilmu. Dan dia katakan, ya tidak ada yang menghalangimu dari taubat. Hanya saja engkau harus pindah. Inilah ikhtiarnya, inilah usahanya. Inilah solusinya. Supaya apa? Supaya dia menjadi lebih baik. Jadi Islam itu sudah menetapkan yang demikian. Jalan-jalan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita mau milih yang mana nih. Walaupun memang pada hakikatnya yang namanya jiwa ini pengennya yang santai. Pengennya yang ya instan. Pengennya yang tidak memberatkan diri, dan memang itu karakter. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Jadi itu sudah menjadi hukum asal. Makanya ketika menjadi baik itu kan butuh komitmen, butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Nah, kalau seandainya dia tidak ada mujahadahnya, tidak ada komitmennya, tidak ada usahanya, nggak ada pilihan, nggak akan bisa menjadi baik. Kenapa? Karena nafsu itu sudah mengajak dia untuk melakukan keburukan. Makanya kan pengennya santai-santai. Sehingga pakai obat-obatan supaya lebih santai. Ya, gaulnya seperti itu supaya lebih enak. Nah, dituntut untuk sholat, dituntut untuk belajar, ini berat. Ini berat. Tapi perjuangan dia untuk memperbaiki diri itu sudah ada nilainya. Seperti tadi, perjuangan dia mau tobat, pindah ke negeri yang memang di sana dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan ketaatan, di tengah jalan meninggal. Di tengah jalan meninggal, belum ada amalannya. Hanya hijrah di tengah jalan meninggal. Sampai malaikat maut, ya malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Siapa ini yang lebih berhak mengambilnya? Ya, malaikat rahmat mengatakan, dia sudah taubat, dia sudah berjalan. Ya, malaikat maut, ya belum ada amalan. Maka Allah mendatangkan malaikat pengadil. Diukurlah jarak yang paling dekat yang mana. Ternyata tempat yang mau dituju itu hanya sejarak sejengkal saja bedanya. Di mana Allah memerintahkan kepada bumi yang hendak dituju mendekat. Hanya sejengkal. Akhirnya dia menjadi diambil oleh malaikat rahmat. Jadi perjuangan menuju ke sana, belum sampai pun itu sudah ada nilai. Itu sudah ada nilai. Jadi ketika seorang yang pengen berubah dan dia berjuang ke sana, belum total, belum sampai pada finishnya dia berubah, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang lain, dia sudah mendapatkan kebaikan. Jadi tinggal pilihannya kepada kita nih. Ya, tinggal pilihannya kepada kita. Dan
Allah telah memberikan fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk kita. Akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Al-Qur'an sudah Allah turunkan, nabinya sudah diutus, tinggal kita mau milih yang mana. Sudah disajikan. Ya, mau milih yang benar dengan kesungguhan, mau milih yang salah dengan santai-santai. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz dan Bang Eka. Dan kita persilahkan untuk para pemirsa Rasyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita bisa bertanya ke nomor WhatsApp kita di 0812 22 225 6252 0812 22 25 6252. Baik Ustaz, dan di segmen kedua ini Ustaz, kita kan tahu juga Umar radhiyallahu anhu juga para sahabat yang lain juga enggak langsung memiliki perilaku yang baik gitu ya Ustaz. No. Ada masa-masa jahiliyah yang mereka di sana juga memiliki perilaku-perilaku yang enggak. Berarti intinya itu bisa gitu ya Ustaz. Kemauan itu ada, komitmen seperti tadi yang dijelaskan. Dan kita mau tahu nih Ustaz, apa selanjutnya dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mungkin perilakunya ada yang diubah dari sebelum mengenal Islam dan setelah mengenal Islam, karena kita pernah juga dengar cerita, apakah ini benar riwayatnya, Umar tuh suka senyum-senyum ngelihat ada susunan kurma atau susunan apa gitu yang dimakan, yang disembah habis itu dimakan gitu Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Nah, apakah ada perilaku Umar Al-Khattab yang berubah setelah dia masuk Islam? Tentunya banyak. Dan perubahan itu ternyata diantaranya kita tahu bahwasanya sikap Umar itu kan, Masya Allah, beliau ini orang yang tegas. Kalau bisa dibilang temperamen ya. Apalagi melihat sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan. Akan tetapi beliau berubah dengan Al-Quran. Makanya tepat ini disampaikan. Jadi perubahan itu setelah hijrah. Perubahan itu setelah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Abdullah bin Abbas mengisahkan, Uyainah bin Hisan datang ke Madinah. Uyainah ini sepupu dari Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais ini adalah orang-orang yang dekat majelisnya dengan Umar. Iya. Jadi Umar itu suka mengumpulkan para sahabat diskusi, bertanya kepada mereka. Dan salah satu teman diskusinya adalah Al-Hur bin Qais. Dia punya sepupu Uyainah bin Hisan. Nah, Uyainah bin Hisan ini tahu kedekatan Al-Hur bin Qais kepada Umar Al-Khattab, sehingga dia minta izin nih supaya dipertemukan kepada Umar. Ya, akhirnya Al-Hur bin Qais pun mendatangi Umar Al-Khattab. Nah, kemudian bersamanya Uyainah bin Hisan. Nah, kemudian ternyata Uyainah ini punya niatan yang tidak baik kepada Umar. Punya niatan yang tidak baik kepada Umar. Ya mungkin ada sesuatu yang terpendam. Ya, sesuatu yang terbendam, atau mungkin masih ada syubhat-syubhat yang ada di benaknya. Karena memang ketika Abu Bakar As-Siddiq menuliskan wasiat, dan isi wasiat itu penggantinya adalah Umar Al-Khattab, tidak semua yang setuju. Tidak semua yang setuju, mengingat karakter Umar seperti itu dia. Tapi lihat bagaimana ketundukannya dengan Al-Quran. Nah, apa kata Uyainah? Tatkala beliau sudah bertemu dengan Umar Al-Khattab, dengan lancangnya dia mengatakan, "Hai putra Al-Khattab, demi Allah, Anda tidak banyak memberikan kami, tidak juga memutuskan permasalahan kami dengan adil." Ini ucapannya ini seperti apa? Petir di siang bolong. Menyambar kepada Umar Al-Khattab. Langsung Umar marah dengan ucapan itu. Dan kita tahu bagaimana keadilan yang ditegakkan oleh Umar Al-Khattab. Bagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu pemberian yang begitu banyak. Bahkan sampai dia nggak memperdulikan dirinya sendiri. Dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Kemewahan-kemewahan dunia itu dia tinggalkan. Bahkan pernah, sebagaimana pernah kita sebutkan, Utsman bin Affan ketika beliau berada di dalam kemah, kondisinya panas nih. Dan dia melihat sosok di luar yang panas itu. Dan dia perintahkan kepada budaknya untuk melihat siapa sosok yang di luar sana. Dalam kondisi panas terik. Nah akhirnya, ya pelayannya atau budaknya mengatakan, itu Umar. Langsung dia keluarkan kepalanya dari
kemahnya, sementara badannya masih di dalam kemah karena saking panasnya. Ya, melihat kondisi Umar bertanya, apa yang kau lakukan wahai Amirul Mukminin? Sesungguhnya aku mencari onta zakat yang kabur. Onta zakat yang kabur. Nah, seperti itu dia. Jadi Utsman bin Affan ya melihat bagaimana kesungguhan Umar bin Khattab. Sampai-sampai onta yang kabur, yaitu onta zakat, ini dia cari sendiri di siang terik panas matahari. Bagaimana mungkin dikatakan bahwasanya dia tidak memberikan pemberian yang banyak? Bagaimana mungkin dia dikatakan tidak adil? Sontak ucapan seperti ini membuat Umar marah. Hingga dia hendak menghukum Uyainah. Maka Al-Hur, ini teman majelisnya Umar bin Khattab, pun menyahut. Dia pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Allah pernah berfirman kepada Nabi-Nya SAW, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Sepupuku ini termasuk orang yang bodoh. Tatkala ayat ini dibacakan oleh Al-Hur bin Qais, apa yang terjadi? Ketika ayat ini dibacakan oleh Al-Hur bin Qais, marah itu pun reda. Yang tadinya bisa beliau menghukum Uyainah. Beliau seorang pemimpin. Karena biasanya itu kalau pemimpin marah, ya kalau pemimpin tidak suka dengan bawahannya, itu marah cepat. Seperti orang tua kepada anak. Ya, melihat sesuatu yang tidak disenangi, mendengarkan sesuatu yang tidak disenangi. Tapi dalam hal ini, ketika dia sudah tunduk kepada kebenaran, apalagi yang dibacakan di sini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa mengendalikan dirinya. Dan ini pula lah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, laisa syadid bisur'ati walakinna syadid alladhi yamliku nafsa indal ghadab. Bukanlah yang dikatakan kuat itu yang dia menang dalam gulat, pertandingan gulat dia menang, bukan. Akan tetapi yang dikatakan kuat itu adalah manakala dia bisa menahan dirinya ketika marah. Menahan dirinya ketika marah. Nah, di sini yang dibacakan apa? Sampai pada akhirnya Umar bin Khattab tunduk, yang dibacakan adalah Al-Quran. Yang dibacakan Al-Quran. Nah, untuk sampai pada derajat seperti ini, ya untuk sampai pada derajat seperti ini kan bukan mudah. Apalagi kalau seandainya anak-anak muda dalam kondisi overdosis misalnya, dibacakan ayat ini nggak ngerti dia, ya tidak ngerti dia. Jadi sampai pada kondisi seperti ini, perubahan yang terjadi pada Umar bin Khattab, perubahan yang terjadi pada Umar bin Khattab dengan ayat-ayat Allah begitu cepat. Dan kita tahu bagaimana keislaman Umar, yang awalnya doa dari Nabi kita SAW untuk dua orang itu sesuai dengan pilihan Allah, di mana Rasulullah berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada salah satu dari kedua orang ini, Umar atau Abu Jahal. Nah, pada saat di rumah saudarinya Fatimah binti Al-Khattab, ya beliau membaca surat Toha, yang itulah menjadikan dia tertegun, kemudian dia lihat ayat-ayat Allah dan pada akhirnya ingin jumpa dengan Nabi, masuk Islam. Nah, jadi bagaimana kondisi keislamannya? Kondisi keislamannya itu sangat tunduk dengan Al-Quran. Walaupun dia bisa menghukum orang-orang yang tidak sepakat dengannya karena ucapan-ucapan yang tidak benar, tapi ketika Al-Quran dibacakan, ya beliau tunduk. Ya beliau tunduk. Ini sikap. Ya ini sikap. Maka yang seperti ini juga perlulah pendekatan kepada anak-anak muda yang memang dia sudah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang. Ya, bagaimana caranya? Diusahakan mereka dekat dengan Al-Quran. Ya, diperdengarkan kepada mereka Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmah. Sungguh kami telah menurunkan pada Al-Quran itu apa? Syifa. Di sana ada penawar dan rahmat. Jadi ini bagian dari solusi. Supaya apa? Yang biasanya orang yang menggunakan obat-obat tersebut temperamental. Ya, jadi bagaimana caranya? Didinginkan, dilembutkan dengan Al-Quran. Ya, dilembutkan dengan Al-Quran, karena sifat temperamental ini kan dari syaitan. Dan syaitan itu lari dengan Al-Quran. Jadi pendekatannya seperti itu. Marah itu dari syaitan. Tatkala dibacakan ayat Al-Quran, maka redalah amarah tadi. Inilah
kondisi seseorang yang ketika dia sudah berhijrah, ketika dia sudah berubah, tunduk dengan Al-Quran. Nah demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Bang Eka, silakan. Baik. Ya menarik ya Ustadz. Ana sampai mesti ada mikir kata-kata kunci yang pasti ini. Harus pilih. Karena pilihannya ada. Tadi Ustadz bilang di Qur'annya sudah tersedia. Contoh-contoh yang baik dari Rasul dan para sahabatnya sudah banyak. Begitupun dengan hal yang negatif sudah ada. Nah, kita dikasih Allah nalar untuk berpikir dan mengambil keputusan membina. Tapi memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan orang itu tidak siap buat berubah, tidak siap buat memilih. Nah, dan dalam konsep yang tadi di analisa yang keuntungan dan kerugian tadi, misalnya kita sudah punya gitu daftar baiknya, daftar buruknya dari sebuah perilaku yang ingin kita rubah. Nah, seringkali pertanyaan berikutnya adalah, ini penting gak ya buat saya? Kalau saya berubah ini apa? Kan gitu ya. Dan anak-anak hari ini kan, ya terus kalau saya sudah berubah apa rupanya? Kalau saya nggak berubah kenapa? Kan ini hidup saya. Itu kan pertanyaan kritis yang dalam tanda kutip kayak men-challenge itu, menantang. Nah, jadi ada step berikutnya yang mungkin bisa digunakan, namanya itu ada skala tentang seberapa penting dan skala seberapa percaya kita itu bisa merubah sesuatu itu. Nah, ini kan berbicara tentang tauhid sebetulnya. Dan langkah pertama yang tadi Ustadz singgung, sebetulnya kan kalau dari faedah ilmu kita hari ini, ya Anda harus memilih dulu dari semua pilihan yang ada, mau yang mana. Supaya nanti pada saat menjalankan pilihannya itu, kita bisa tahu kemana kita tuju. Kalau kita berbicara orang seperti apa yang mesti kita cari tahu. Kalau kita berbicara lingkungan tadi hijrah kemana yang memang mendukung niatan perubahan itu. Nah, di skala tingkat penting atau tidaknya mungkin nanti kita kayak penggaris, sebetulnya bentuknya itu sederhana juga. Ditulis di situ dari 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, kemudian misalnya contohnya kita mau belajar ngaji nih, yang tadinya nggak pernah ngaji. Seberapa penting mengaji itu untuk kita? Dikasih poin dari 0 sampai 10 itu. Berapa? Kemudian tingkat kepercayaan diri kita, yakin gak kita tuh bisa belajar itu, ngaji itu? Dikasih juga gitu poinnya, 0 sampai 10. Nah misalnya kita ada poinnya menganggap bahwa kayaknya ngaji gak penting. Tanya, kenapa ngaji itu gak penting? Padahal kan tadi Ustadz bilang bahwa Quran itu obat, lingkungan yang positif itu juga akan membentuk kita menjadi orang-orang yang positif. Nah itu juga tantangan itu tuh harus ditanya ke diri kita, jangan kita menantang itu hal-hal yang negatif aja gitu. Misalnya kan orang, emang kenapa kalau saya ngerokok? Kan saya nggak ngerugiin kan, nggak ngerugiin Anda. Nah begitupun ini, begitu ditanya misalnya, emang seberapa penting sih mengaji itu? Ya belajarlah sama orang yang betul. Itu kan artinya ada pilihan dulu tuh. Kalau kita udah percaya diri bahwa kayaknya saya bisa nih belajar ngaji, kayaknya saya komit nih untuk belajar ngaji, baru kita mengambil langkah berikutnya apa? Memilih untuk bisa ngaji itu. Siapa kira-kira yang bisa membantu? Nah itu pertanyaan berikutnya. Nah problemnya hari ini, kenapa anak-anak muda ini sering-sering nyasar lah, kalau bahasanya anak tuh sering bilangnya nyasar, dan mohon maaf kalau istilahnya agak kasar, pura-pura style gila kalau kata orang Medan. Sebetulnya mungkin karena mereka duduk dan bertanya pada orang-orang yang gak pas. Dan kenapa itu bisa duduk dan bertanya pada orang yang tidak pas? Memang pilihannya dia belum menentukan. Dia belum pilih. Kalau kita analogikan itu sebagai menu, pilihan-pilihan itu dia belum menentukan menu mana yang mau diambil. Makanya kenapa senggol kiri, senggol kanan, yang kemana-mana. Nah ini alat-alat sederhana yang dari tadi Ana bilang, yang cost benefit analisis, terus penggaris kesiapan, itu alat sederhana untuk membantu. Kemudian yang berikutnya itu tadi, pada saat kita sudah menentukan, baik misalnya saya memilih untuk belajar ngaji. Oke, kalau misalnya mau belajar ngaji, ada nggak orang-orang di sekitar lingkungan kita yang bisa mengajarkan itu? Itu dicari tahu gitu. Supaya kita bisa duduk di majelis ilmu yang memang mengajarkan mengaji yang baik. Sesuai dengan sunnah misalnya. Nah setelah itu bagaimana caranya kalau misalnya ada, bagaimana caranya menghubungi orang itu. Nah itu kan ikhtiar tuh. Dikejar gitu ke keinginan-keinginan itu. Nah kemudian cara seperti apa lagi selain menghubungi? Apakah misalnya waktunya mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau berapa lama? Itu kan mesti dibangun gitu.
Jadi pada saat kita sudah memilih dan Ana ngerasa bahwa kalau kita mengistilahkannya ini adalah hidayah itu bukan ditunggu. Memang harus dijemput dia. Nah, bagaimana cara menjemputnya? Nah, inilah memang sensitivitas kita sebagai manusia yang diberikan akal pada saat ada kemudahan-kemudahan. Misalnya kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang bisa membantu kita belajar mengaji. Ya, kita harus ambil itu. Wah, ini jangan-jangan memang hidayah yang diberikan oleh Allah. Ikutin itu. Jangan balik kanan. Karena kan itu pada saat sensitivitas hidayah itu sudah menghampiri kita, ini kan juga berbicara tentang kelembutan hati kita, bagaimana menerima orang-orang ataupun apapun itu, teguran-teguran yang Allah kasih di kehidupan kita. Nah, anak-anak muda hari ini sensitivitas untuk bahwa ini adalah hidayah, konsep ya udahlah nanti saya kalau udah siap baru yang gitu-gitu itu memang perlu diluruskan. Ini yang menjadi PR kita semua, para pendengar sekalian, orang tua ataupun teman-teman sebaya. Jadi jangan mengistilahkan bahwa perubahan itu nanti aja lah, nunggu kita udah siap gitu. Kalau tadi meminjam istilah Ustadz, ada orang yang lagi berhijrah tiba-tiba diambil malaikat maut di tengah jalan, kan kita nggak tahu tuh. Qadarullah yang tadi di kisah para sahabat ini, Allah memberikan izin untuk meninggal dengan cara yang baik. Nah, kita kan belum tentu begitu. Nah, ini makanya pada saat sudah kita memilih tadi, choice itu memilih perubahan perilaku yang baik, berkomitmenlah kita di situ, berproseslah kita di situ, cari orang yang memang bisa mendukung perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau perlu pindah lingkungan yang memang mendukung juga lebih baik, dan konsisten di situ. Kalau misalnya mulai futur, petakan lagi tadi, pakai cost benefit analysis itu, apa untung ruginya, dan jawab yang jujur. Gitu. Baru nanti kita bisa ngelihat apakah memang perilaku ini harus dipertahankan. Kalaupun misalnya harus dipertahankan, bagaimana caranya? Disitulah baru proses-prosesnya, dan itu kan butuh mitra, dan mitra ini bukan hanya orang, lingkungan pun memang menjadi penting dalam proses perubahan perilaku yang baik. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Bang Eka dan Ustadz. Ini berarti tadi bicara tentang ketundukan dan kepatuhan gitu ya Ustadz. Dan ini kan jelas erat kaitannya dengan keyakinan. Dan masalah keyakinan ini, dan supaya kita bisa tunduk dan patuh, yang ada keyakinan di dalam diri kita, juga kita bicara tentang kaula muda kita untuk merubah perilakunya gitu Ustaz. Apakah ini betul-betul tidak bisa terganggu atau terusik dari faktor-faktor eksternal gitu Ustaz? Kadang kan ada juga orang tua yang berpikir, alah mau kayak mana kali lah anak kita baiknya zaman sekarang ini gitu. Semua fasilitas kemaksiatan, kejahatan kayaknya didukung-dukung aja tuh sama pemerintah kita gitu. Ini kan faktor eksternal kan Ustaz? Bicara faktor eksternal. Nah, seperti ini gimana Ustaz? Iya. Lagi-lagi ini PR bagi orang tua sebenarnya. Ketika adanya tantangan dari luar, ya kita dari dalam siap tidak menjadi orang tua yang memang mengcover masalah anak-anak. Nah, ketika disampaikan tadi, ini kan semua ada dukungan dari sana sini, bahkan ini dilegalkan seperti itu. Apakah kita langsung membiarkan? Ketika kita membiarkan dan anak-anak kita terikut arus, kita yang salah. Lagi-lagi tanggung jawab besar itu adalah orang tua. Ya, orang tua. Dia harus memfilter lah bagaimana kondisi lingkungan anak-anaknya, dengan siapa dia berteman. Kalau kita review kembali, ya merojak kembali poin-poin pembahasan, tahapan-tahapan pendidikan anak, kan seperti itu dia. Jadi orang tua harus tahu dengan siapa dia berteman. Orang tua pun harus memilihkan anak-anaknya, ya temannya bagaimana. Disaring dulu. Tanya seperti yang dia mendatangkan semua teman-temannya, lalu orang tuanya pengen tahu ya aktivitas orang tuanya, di mana tinggalnya. Nah, itu tujuannya apa? Untuk memprotek anaknya. Sampai pada akhirnya mengkerucut, boleh berteman dengan si fulan, boleh berteman dengan si fulan tidak. Nah, lagi-lagi itu kan peran dari orang tua. Nah, sama seperti ketika anak kita ini, nggak usah lah jauh-jauh ketika kecil. Ya, yang kita meng-backup di rumah, nggak boleh kemana-mana, di rumah saja. Nah, pada saat kita lepaskan dia dan dia bergaul dengan teman-temannya di luar sana, maka kita lihat pulang-pulang dia sudah membawa mufradat yang baru. Kosakata yang baru. Nah, kalau seperti ini, udahlah biarlah, karena seperti itu teman-temannya. Ya dia kan paham sendiri. Nggak bisa.
Ucapan itu dia spontan dia akan ucapkan yang dia dapatkan di luar. Nah, orang tua bagaimana? Filter. Ini boleh nggak diucapkan? Ini salah atau tidak? Karena di sana kan dilegalkan. Boleh jadi anak-anak temannya itu di mana orang tuanya nggak peduli. Nah, ketidakpedulian inilah menunjukkan bahwasanya indikasi legal apa yang dilakukan oleh si anak. Dapat materinya dari orang tuanya, kemudian disebarkan kepada lingkungannya, termasuk yang terpengaruh siapa? Anak kita. Nah, lagi-lagi orang tua ini dituntut nih. Gimana sikapnya? Jadi kalau di luar sana dilegalkan, orang tua legalkan nggak? Kalau dia tidak melegalkan, maka dia jaga. Nah, itu tadi yang pernah kita singgung, dan ini faedah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di dalam penjagaan anak yang kita nggak akan mungkin 24 jam. Mustahil kita bisa mengawasi 24 jam. Apalagi kita bapak-bapak. Ya, kita yang mungkin notabene-nya kebanyakan di luar. Nah, istri yang di rumah saja juga tidak bisa. Yang mereka sering waktunya lebih banyak interaksinya dengan anak kita. Jadi bagaimana caranya? Nggak ada caranya kecuali dengan cara apa? Menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, menjaga istri, menjaga anak-anak. Ya dari apa? Dari segala keburukan yang ada. Ya karena kita nggak akan bisa. Apakah kita senantiasa memberikan mata-mata, ya kemudian kita bawa CCTV kemana-mana, kan mustahil. Pakai drone. Iya. Di zaman dulu kan nggak ada seperti itu. Maka lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada dua anak yatim. Ini dijaga nih. Kenapa? Karena kedua orang tuanya soleh dan soleha. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjaga. Jadi produk apapun yang dikeluarkan di luar sana, baik dia legal ataupun tidak legal, baik yang sifatnya baik ataupun yang buruk, ketika kita menjaga ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang jaga mereka. Allah yang menjaga mereka, Allah yang menjaga anak-anak kita. Karena apa? Karena itu balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Bahkan balasan yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada amalan yang kita lakukan. Ya, balasan Allah itu lebih banyak diberikan daripada amalan yang kita lakukan. Ya, jadi bukan hanya kita saja yang dijaga, tapi orang di sekitar kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini itulah yang paling penting kita tanamkan. Lagi-lagi kepada apa? Tauhid. Karena memang kita murni tidak akan pernah bisa kita mengawasi 24 jam. Dengan segala ujian-ujian di luar sana, dengan segala produk-produk yang ditawarkan di luar sana, dan anak kita akan mengikut sesuatu yang dianggap enak oleh hatinya. Ya, seperti itu dia. Dan ini memang sudah lumrah. Dia akan ikut kepada kawan-kawannya yang seperti ini dan seperti itu. Bagaimana bisa terjaga? Itu tadi. Nah, maka kan ada kisah di mana salah seorang ulama ketika anak-anak sebaya dengan dia usia-usia memang gemar bermain. Dia nggak mau bermain. Iya, sibuk dengan permainan-permainan. Dia mengasingkan diri dengan apa? Dengan sibuk menghafal Al-Quran. Ya, dengan sibuk membaca hadis dan seterusnya. Nggak ada keinginan untuk bermain. Ya, nggak ada keinginan untuk bermain. Namun untuk anak-anak kita nggak mungkin juga seperti itu. Ya kita paksa dia kan seperti itu. Sementara jiwanya itu jiwa anak-anak yang pengen bermain. Maka itu tadi solusinya. Ya, itu tadi solusinya, berharap hanya kepada Allah. Apapun yang sudah kita lakukan bagian dari ikhtiar, tetap yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Mungkin kita bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan keberkahan ilmu kepada Ustadz. Afwan, Ana mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar kita selalu bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i dan tidak futur? Di mana Ana nggak bisa berbahasa Arab, jadi terasa agak sulit di dalam menghafalkan dalil dan memahaminya. Jazakallahu khairan. Fadl Ustadz. Nah, kalau saya bisa mengambil kesimpulan sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Eka tadi. Oke. Dibuat semacam apa tadi, Pak? Cost benefit ya, analisa lah, keuntungan kerugian. Iya, keuntungan kerugiannya. Iya, apa kerugiannya? Apa keuntungannya kalau seandainya kita bisa berbahasa Arab?
Nah, keuntungannya kita bisa belajar bahkan mandiri kan seperti itu dia. Kita bisa lebih banyak membaca kitab-kitab para ulama. Nah, kerugiannya apa? Nah, dari keuntungan dan kerugian mana yang mau kita ambil? Ini ngikut aja nih Bang Mas sama Bang Eka. Karena tepat ini. Ya, sesuai. Ya, kalau kita nggak belajar bahasa Arab misalnya, ya pasti ada plus minus juga ada. Ya, plus minus juga ada. Nah, seperti itu di kita hanya mencukupkan mendengarkan kajian-kajian yang berbahasa Indonesia. Ya, kita hanya mencukupkan materi-materi yang biasa lah, yang pada umumnya seperti itu dia. Dan kesungguhan itu pun dengan apa namanya? Benar-benar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen lebih, ya sebagaimana perkataan yang disampaikan oleh Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i ini adalah salah seorang tabi'in yang kedudukannya di sisi manusia begitu tinggi, menjadi salah seorang ulama di zamannya. Orang tuanya Al-Faruq yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang sudah mengingatkan, ini kutu buku ini. Ya, beliau ini kutu buku dan tidak puas-puasnya belajar. Orang-orang mengingatkan, ya sayangilah diri sendiri. Sayangilah diri sendiri karena dia sibuk dengan kitab-kitabnya, dengan ilmunya. Apa kata beliau dengan menukilkan perkataan para ulama? Sungguh kita memberikan sepenuh hidup kita untuk ilmu, ilmu itu baru setengah yang kita dapatkan. Sepenuh hidup kita berikan untuk ilmu, itu baru setengah yang didapat. Ya, apalagi kalau hanya 1 jam. Berapa yang kita dapat? Nah, ketika kita pengen lebih, ketika kita pengen lebih mendapatkan ilmu, di antaranya dengan cara apa? Dengan cara menguasai bahasa Arab, ya pelajari. Ya, dengan mengurangi aktivitas kita yang lain, untuk apa? Untuk dimanfaatkan belajar bahasa Arab. Karena memang kalau kita nggak memfokuskan, ya kalau kita tidak memfokuskan, kalau kita nggak sungguh-sungguh hanya sebatas sampingan, ini nggak akan dapat. Sama seperti mungkin pengalaman teman-teman para ikhwan sekalian misalnya kan seperti itu. Belajar bahasa Arab, semangat yang pertama. Nah, sehingga bolak-balik dibuat kajian, nggak selesai-selesai kitab Durusul Lugha. Masih jilid 1 saja. Ya, dibuat kelompok ini 1 nggak selesai bubar, 1 nggak selesai bubar. Kapan naik keduanya? Kapan naik ketiganya ini? Kenapa tadi? Karena ya kita hanya memberikan sedikit, bahkan ya kalau senggang aja lah. Sisa. Nah, sementara para ulama mengatakan kalau kita memberikan sepenuh waktu kita untuk ilmu, hanya setengah yang dapat. Apalagi ini kalau sisa-sisa. Dan itu nggak dipungkiri. Yang seperti itu tidak dipungkiri. Maka kita harus mujahadah. Ya gimana caranya? Kita harus daftarkan diri kita ke lembaga yang memang di sana motivasi kuat untuk belajar bahasa Arab. Dan kita sisihkan waktu kita yang lain untuk ini. Ya, mengosongkan waktu. Bukan tunggu waktu kosong. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Apalagi kalau sudah berumah tangga. Pikirannya bercabang dia. Ya, pikirannya bercabang. Sehingga ketika dikasih PR ngapal mufradat 5 yang dapat 1. Okay. Ya, kenapa mikir gimana nanti uang kontrakan, ya, SPP anak. Nggak masuk dia. Ya, makanya bagi anak-anak muda yang belum berumah tangga, ya gunakan kesempatan sebaik mungkin untuk belajar. Ya, untuk belajar. Ya, walaupun tidak ada tertutup kemungkinan bagi yang sudah berumah tangga untuk belajar, tapi tetap saja ada kendala. Pasti ada kendala. Ya, nggak akan bisa dipungkiri kendala itu ada. Ya, memikirkan anggota keluarganya, memikirkan pengeluaran itu sudah terfikir. Ya, itu baru ngafal mufradat. Bagaimana nanti masuk dalam ilmu-ilmu sorofnya, ngapal ya timbangan-timbangan, wazan-wazan. Belum lagi ngafal kaidah-kaidah nahunya. Nah, seperti itu. Jadi butuh. Kalau pengen lebih, kita harus lebih. Ya, kalau apa adanya, ya dapat apa adanya. Al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi futur masing-masing pasti ngalami. Apalagi futur dalam menuntut ilmu. Tapi futur dalam menuntut ilmu jangan tidak belajar sama sekali. Kalau dia tidak belajar sama sekali, ini futurnya di atas kebinasaan. Nah, seperti itu dia. Allahu a'lam. Oke, Masya Allah.
Ada cross training kalau istilah di olahraga. Kalau bosen dengan satu olahraga bisa pindah ke Nah, olahraga yang lain ya, Ustaz. iya. Gitu Kalau juga bosan mungkin itu. football, apa namanya, futsal, renang kan seperti itu. Masya Allah. Bang Eka, Iya. kalau dari sisi orang tuanya Bang, kalau untuk yang kaula muda mungkin yang orang tuanya udah tahu nih anak kita terpapar zat adiktif. Mungkin untuk ngasih pancing awal supaya pelan-pelan dia mulai bisa disadarkan untuk memilih berubah ke perilaku yang baik dan berkomitmen itu seperti apa kira-kira? Catatan untuk orang tuanya. Iya, mungkin yang pertama harus dilakukan sama orang tua itu adalah berdialog dengan anaknya. Kalau tadi Ustadz menyarankan kita untuk istilahnya paksakan untuk belajar agama dan ibadah, nah ini untuk orang tua paksakan buat ngobrol sama anak-anak itu. Diskusikan perilaku-perilaku yang menurutnya sudah mulai keluar dari jalurnya. Dilihat, karena kan pasti orang tua, ya apalagi ibu-ibu, misalnya tadi Ustadz juga menyinggung, karena tiap hari ada di rumah, mungkin ada hal-hal yang biasanya ada, kok jadi nggak ada, atau tiba-tiba ada perilaku-perilaku yang baru yang menurut kita tidak semestinya. Nah itu didiskusikan, tanya, jangan dihakimi gitu, jangan langsung, wah ini kok baju kamu bau, kamu ngerokok ya. Padahal mungkin dia duduk sama teman-temannya yang ngerokok, dianya enggak. Ini kan perkara-perkara yang kelihatannya sederhana, tapi orang tua kadang enggak ngeh kalau pertanyaan itu tuh kalau salah kita mengarahkan bisa jadi tuduhan. Dan itu membuat anak tidak nyaman. Jadi buka komunikasi dengan anak-anak kita, berdialog tentang perilaku-perilakunya. Baru kita juga mungkin coba memposisikan dia sebagai kawan ngobrol. Ini yang jadi penting. Misalnya kalau kita udah melihat ada perilaku-perilaku yang katakanlah perilaku merokok, bolong misalnya bajunya, kita tanya aja, ini baju kamu kenapa? Kok ada bolong-bolongnya? Nah, kalau misalnya berikan waktu untuk dia menjawab gitu. Kalau misalnya dia sudah menjawab dan sepertinya kita misalnya curiga bahwa ini bolong ini karena abu rokok. Kalau memang dia menjelaskan dan menurut kita bertele-tele, ya kita berikan dia kenyamanan dulu bahwa nggak usah bohong-bohong ya nak, cerita aja apa adanya. Kalau memang bolong ini karena rokok, ya cerita aja, bapak pun nggak apa-apa. Dibanding kamu berbohong, ingat berbohong itu hukumnya, nah itu dijelaskan itu hukumnya dosa, tidak boleh. Nah, karena memang anak-anak sekarang ini kalau semakin kita jauhkan atau tidak berikan ruang untuk dialog, dia akan mencari kawan dialognya itu di luar rumah. Dan ini yang memang menjadi bahaya nantinya. Kita nggak pernah tahu kawan dialognya dia ini baik atau tidak. Pemahaman atau kedalaman ilmunya tentang hal-hal yang baik seperti apa kita belum tahu. Karena pada dasarnya kan anak-anak muda ini memang hobinya explore gitu. Mencari hal yang baru, yang menarik tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nah itu yang penting. Nah keluarga di situ. Nah kemudian apabila memang misalnya dari hasil dialog itu si anak mengaku, kemudian iya saya sudah melakukan perilaku yang buruk, mengkonsumsi narkoba misalnya, ataupun mengkonsumsi rokok, ya kita langsung bawa dia dan ajak dia untuk yuk kita cari orang ataupun layanan yang bisa memberikan bantuan kepada kita dan anak kita untuk mengatasi perilakunya. Nah jangan memaksakan diri kalau memang tidak ada kemampuan, seperti yang tadi Ustadz juga bilang, ya datangilah ahlinya gitu. Datang ke orang-orang yang memang bisa bertanya gitu, dan memang bertanyanya juga macam ragam. Kalau misalnya memang kita mau dari sisi agama, yuk kita tanya kepada ustadz yang memang menurut kita punya kemampuan yang baik, ilmu yang cukup. Kalau memang kita mau bertanya kepada profesional tentang pengetahuan-pengetahuan umumnya, ya kita tanya gitu. Seperti yang tadi ustadz bilang, penuhi pengetahuan-pengetahuan itu supaya itu bisa menjadi alternatif ataupun meng-create sebuah jalan atau strategi bagi anak-anak kita. Nah, hari ini kan kita bisa tengok, kalau kita berbicara teknologi, sebetulnya kan banyak manfaat dari teknologi ini. Tapi kan seberapa banyak orang tua yang memanfaatkan teknologi itu untuk hal yang positif? Itu kan pertanyaan kritis juga tuh buat kita. Malah kebanyakan main TikTok. Ya oke lah TikTok misalnya ada juga yang dipakai jualan gitu. Tapi seberapa persen sih kita melihat hal-hal itu? Padahal kalau misalnya coba teknologinya itu dipakai untuk mencari tahu apa nih perilaku yang kita tengok dari anak-anak kita ini. Ajakin anak itu ngobrol. Nah ruang-ruang seperti itu sebetulnya yang memang harus dihadirkan. Kalau nggak dihadirkan, anak ini tentunya akan fakir ilmu lah. Dia nanya sama orang tuanya banyak nggak tahu. Jadi akhirnya pikiran di anak-anak ini kan, mama bapak ini cuma taunya ngasih duit aja, ya udah titik di situ.
Untuk hal-hal yang nggak bisa. Ana pernah menangani beberapa remaja misalnya, sampai dibilangnya gini, payah bang sama bapak mama nih, nggak bisa diajak cakap yang gini-gini. Disepelekan orang tuanya tuh. Dan menurut Ana, hadirnya sifat menyepelekan orang itu bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Bisa jadi memang mungkin orang tuanya minim dengan kemampuan. Sampai untuk bercerita dengan anaknya aja keringetan. Wah, kayak gitu. Dan itu real anak hadapi gitu. Nah, makanya tadi memang ya dibuka aja dulu komunikasinya. Dari mana kita bisa tahu itu dari berdialog sebetulnya. Berdialog, karena kalau dialog itu tidak dimulai, tidak dipaksakan, tidak diajarkan kepada anak-anak kita, kebiasaan itu nggak akan hadir gitu. Ya kalau misalnya kita mau banyak tahu tentang anak-anak kita, ya jangan pasang CCTV. Yang tadi Ustadz bilang, ditanya lah. Itu, dan nanyanya itu memang bukan nanya yang sekedar udah makan belum? Gimana tadi belajarnya? Sudah sholat? Bukan hanya di situ aja gitu. Tapi biarkan anak-anak ini, kalau dalam istilah konseling itu pertanyaan terbuka namanya. Jadi pertanyaan yang jawabannya itu bukan iya, tidak, oke saja. Tapi pertanyaan yang memang mematik anak ini buat bercerita. Jadi atau istilahnya open ended question gitu. Biarkan dia bercerita misalnya. Coba ceritain hari ini ngapain aja di sekolah. Dari mulai jam kamu masuk sampai misalnya jam istirahat atau pulang. Nah kita dengerin di situ. Jangan gini, udah ditanya seperti itu misalnya. Kitanya nyambi sambil masak, sambil kerja. Ya itu juga jangan gitu. Panjang bah, nanti abah tidur kata gitu. Betul, jadi memang harus duduk di situ dan dengarkan gitu. Pay attention sama anak ini. Supaya dia ngerasain, oh ternyata ayah saya memperhatikan nih. Saya bercerita gini. Nah jadi kan dia jadi enak, ada kawannya. Nah hari ini di anak-anak remaja itu, coba deh kalau misalnya kita nanya, khususnya di teman-teman yang remaja yang berisiko tinggi gitu, artinya yang memang sudah mulai mencoba hal-hal yang negatif, hampir rata-rata pasti jawabannya orang tua nggak asik. Jawabannya tuh nggak asik orang tua. Ngobrol beginian bang, kalau sama mama sama bapak, wah pening kepala Batman gitu. Dibilangnya pening kepala Batman. Jadi memang nggak bisa dia. Dan terus anak tanya, seberapa sering rupanya kamu ceritanya? Ya sesekali aja. Ya kalau sesekali ya wajar lah. Coba diulang berkali-kali. Kalau misalnya gagal dengan cara yang satu, jangan nyerah. Cobain. Gagal dengan cara yang kedua. Kalau gagal, cobain terus. Masa iya dalam 10 kali percobaan kamu menarik perhatian bapak ibu untuk ngobrol, satu pun gak ada yang tertarik? Mustahil. Coba dengan cara nulis gitu. Ya coba cara nulis misalnya bisa. Awalnya mungkin begitu. Jadi anak-anak muda pun harus memaknai kreativitas. Kalau kita berbicara kreatif itu, ya kalau memang kita terbentur dengan salah satu cara ngobrol dengan orang tua gak berhasil, coba cara yang lain. Gagal lagi, coba cari cara yang lain. Kalau gagal-gagal terus, ya cari aja terus gitu. Dan pada akhirnya kalau memang kita nggak bisa sendiri, itu yang tadi Ustadz bilang, tanya ke orang yang memang punya kemampuan untuk membantu kita. Jangan diem-diem baik gitu. Repot nanti kalau diem-diem baik, akhirnya kita ngayal. Pada saat mengayal di situlah setan yang tadi Ustadz bilang datang tuh. Oh udah, pakai ini aja Pak, pakai ini aja deh. Akhirnya itu yang dipakai. Itu Bang Usnul. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ustadz, sebelum menyambung materi ada 2 pertanyaan yang masuk, kita bacakan dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya agar tetap qanaah dengan kehidupan di lingkungan dan keluarga yang belum ada bermanhaj salaf? Terkadang juga timbul khawatir tentang jodoh yang tidak semanhaj. Jazakallah khairan, silakan. Nah, bagaimana memunculkan qanaah? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara banyak berdoa. Yang Nabi SAW mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Aku mohon kepadamu ketakwaan, dan aku mohon kepadamu kehormatan diri, penjagaan kehormatan diri al-iffah, dan aku mohon kepadamu kecukupan. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah meminta itu, maka ikutilah prosesnya. Proses sampai pada Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita menjadi orang-orang yang qanaah. Nah, terkadang kan kita terlalu cepat nih. Terlalu cepat putus asa dan kita tidak mengikuti proses. Kita sudah berdoa. Maka ikutilah proses sampai doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadi orang-orang yang qanaah, mencukupkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apa yang ada pada manusia. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghdini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, ya aku mohon kepadamu harta yang halal dan jauhkan dariku harta-harta yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan tidak meminta kepada selainmu. Jadi hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi saat sekarang ini, ya fitnah yang besar, lingkungan yang jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, perbanyak membaca sirah-sirah para sahabat. Ya, sirah Nabi SAW, sirah para sahabat. Karena kita akan mendapatkan faedah yang besar itu dengan kita membaca sirah-sirah mereka. Karena mereka contoh kita, teladan kita. Lihatlah bagaimana sikap yang Nabi SAW ajarkan kepada anaknya. Lihatlah bagaimana sikap yang Nabi ajarkan kepada istri-istri beliau. Teringat dengan kisah Nabi SAW, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan terhadap istri-istri beliau. Di mana istri-istri beliau itu minta ditambahkan jatah uang belanja. Semuanya sepakat. Dan Nabi SAW nggak sanggup. Karena apa? Ingin mengajarkan kepada mereka cinta terhadap akhirat, bukan kepada dunia. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau pisahkan mereka, ya, beliau boikot mereka selama sebulan. Ya, tidak bersama dengan mereka selama sebulan karena tuntutan itu. Ya, karena tuntutan tadi. Sampai pada akhirnya mereka merasa apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini ya menjadikan mereka jauh. Ya, menjadikan mereka tersadar sehingga keluarlah Nabi SAW di hari yang ke-29. Dan yang pertama kali didatangi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi memberikan tawaran, diceraikan atau hidup bersama dengan Nabi SAW. Dan Aisyah mengatakan hidup bersama dengan Nabi walaupun kondisinya seperti itu. Ini kepada istri-istri Rasulullah SAW. Kepada anaknya juga demikian. Ali mengatakan kepada Fatimah bahwasanya Rasulullah itu membawa tawanan perang, mintalah supaya membantu urusan kita. Kemudian datanglah Fatimah ke rumah Rasulullah, nggak ketemu dengan ayahandanya, hanya ketemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ya Fatimah pun pulang setelah beliau menyebutkan hajatnya. Aisyah menyampaikan keinginan Fatimah, datanglah Nabi SAW. Bukan tidak ada budak, bukan tidak ada pelayan, karena Nabi baru mendapatkan tawanan-tawanan perang. Namun Nabi SAW duduk di antara keduanya, Ali dan Fatimah, lalu mengajarkan satu yang lebih utama daripada budak, daripada pelayan pembantu rumah tangganya, yaitu apa? Berzikir sebelum tidur. Nabi mengajarkan yang demikian. Untuk apa? Hidup bersabar. Bersabar dengan dunia ini. Maka saya sarankan untuk apa? Senantiasa membaca biografi para sahabat yang mereka begitu zuhud terhadap dunia. Ya, yang mereka begitu qanaah terhadap dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi SAW memerintahkan kepada kita apa? Untuk urusan dunia lihat ke bawah. Untuk urusan dunia lihat ke bawah. Tapi untuk urusan akhirat lihat ke atas. Maka cukupkanlah dengan apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur. Insyaallah dengan itu bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur ya dengan nikmatku, niscaya aku akan tambah. Maka dengan ini kita akan merasa qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan melirik nih. Jangan melirik dunia ke kanan ke kiri yang dimiliki tetangga. Terkadang kebanyakan melirik yang dimiliki tetangga, pada akhirnya kita nggak qanaah. Lihat tetangga baru ganti AC, kita yang kedinginan. Ya, tetangganya ganti AC, kita yang kedinginan karena terlalu banyak melirik. Ya, seperti itu dia. Jadi cukupkan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berdoa dan banyak membaca biografi para sahabat. Demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tapi mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan saya keluar dari topik pembahasan dari ceramah sore ini.
Saya ingin bertanya, mengapa sampai saat ini saya masih membenci ibu saya sendiri? Dikarenakan perlakuan yang ibu saya berikan terhadap saya terlalu menyakitkan. Setiap saya ingin memaafkan, saya teringat dengan perlakuan dan perkataan yang menyakiti hati saya, sehingga timbul dendam di dalam hati saya. Apakah hukumnya berdosa untuk saya? Terima kasih. Silakan Ustaz. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata ihsan, bukan khair. Dan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam bahasa. Artinya apa? Bagaimanapun kondisi kita mendapatkan orang tua kita diperintahkan untuk berbakti. Karena kita sebagai anak itu tidak diberikan pilihan oleh Allah dari orang tua mana kita dilahirkan. Ada anak yang dilahirkan dari orang tua yang kafir, musyrik, ya, ateis, muslim, sehat, gila, sakit. Itu bukan pilihan dia. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala sama. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Pilihannya hanya satu. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Gimana pun kita mendapatkan orang tua kita. Hadirnya kita di muka bumi ini dengan perantara orang tua kita. Bukan dengan yang lainnya. Mungkin ada orang tua ketika anaknya lahir dijual, ditelantarkan, diberikan kepada orang lain. Mungkin ketika anak itu tatkala kecil mendapatkan penyiksaan dari orang tua. Tapi bagaimanapun seorang anak mendapatkan orang tua yang memerintahkan dia berbakti Allah. Yang memerintahkan dia berbakti adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya tadi apakah salah? Salah. Ya, yang dilakukan oleh si anak itu salah. Kenapa? Karena tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan balas keburukan orang tua dengan keburukan kita. Putus mata rantainya. Kenapa demikian? Ketika kita membalas keburukan orang tua dengan keburukan kita, sebab orang tua melakukan keburukan kepada kita ketika kecil, ini pula lah yang akan kita dapatkan nanti dari anak kita. Bukan karma, tapi di dalam Islam ada namanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian berbuat, seperti itulah kalian akan mendapatkannya. Kalau kita tidak memutus mata rantainya, kita akan mendapatkan perlakuan yang sama dari anak-anak kita nanti. Dan anak kita juga akan melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Putus mata rantainya. Balas dengan kebaikan. Itu yang diperintahkan oleh syariat, bukan membalas dengan keburukan. Nah, kalau kita belum bisa menghilangkan kebencian itu, hilangkan karena Allah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Boleh jadi dengan menghilangkan seperti itu, Allah ganti dengan apa? Allah karuniakan kepada kita anak yang soleh dan soleha. Lebih baik dari kita mungkin. Karena apa? Karena kita berusaha berbakti, berusaha berbuat baik kepada orang tua kita. Dan pada akhirnya di masa tua kita akan mencicipi buah manis bakti kita kepada orang tua kita dari anak kita. Tapi kalau kita balas keburukan orang tua dengan keburukan kita, jangan berharap kita mendapatkan kebaikan dari anak kita nanti. Ya maka putus mata rantainya yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melampiaskan hawa nafsu kita, dendam kepada orang tua kita, nggak akan selesai. Seperti itulah akan berlanjut dengan anak, cucu, dan seterusnya. Apakah kita menginginkan seperti itu? Di samping tadi kita katakan, kita nggak ada pilihan. Dari orang tua mana kita dilahirkan. Apakah ada anak yang berharap dilahirkan dari orang tua yang ternyata orang tuanya pelacur? Yang pada akhirnya dia malu ketika dia berteman dengan teman-temannya lalu mengatakan, orang tuamu pelacur. Bukan pilihan dia. Dan itulah kehidupan yang akan dilaluinya. Ya, itulah kehidupan yang akan dilaluinya. Lihat Maryam, tatkala beliau mengandung Isa.
Ya, apakah itu pilihan? Enggak, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sanalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, sehingga dengan ujian itu beliau bersabar. Apa kata Nabi SAW? Penghulu wanita di dalam surga ada 4. Khadijah, Fatimah, Maryam, Asiyah. Masuk di dalamnya siapa? Maryam. Bukan keinginannya, tapi inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar, tepis hilangkan dendam terhadap orang tua, dan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah berbakti kepada kedua orang tua ini sejalan dengan baiknya tauhid kita. Karena Allah perintahkan yang pertama adalah mentauhidkan Allah, kemudian berbakti kepada orang tua. Sehingga kalau tauhid kita benar, kita nggak akan melampiaskan dendam kita kepada orang tua, bahkan kita balas dengan berbakti kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Allahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz. Mungkin satu lagi, Ustaz. nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bolehkah berzikir sambil berolahraga dan aktivitas lainnya? Dan bolehkah Ustaz kita zikir untuk kesehatan dengan amalan zikir seperti yang dituliskan itu? Dibacakan itu. Nah. Rabbahu anni masani ad-duru wa anta arhamur rahimin. Nah, ini yang disebutkan tadi itu adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Ayub. Ya. Rabbi masaniyad-durru anta arhamur rahimin. Jadi Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, sampai pada akhirnya ya orang-orang lari dari Nabi Ayub. Anak-anaknya meninggal dunia, hartanya habis. Tinggal tersisa istri dan 2 temannya. Nah, karena ucapan 2 temannya inilah pada akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahan dengan mengatakan tidaklah Nabi Ayub itu mendapatkan musibah karena dosa yang dilakukannya. Sampai pada akhirnya Nabi Ayub sesak dadanya. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi masaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, ya aku tertimpa penyakit. Engkaulah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya, sehingga keluarlah mata air. Dan dari itu beliau diperintahkan untuk mandi. Maka ya hilanglah penyakit yang ada pada badannya, zahirnya. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kedua kali, maka keluarlah mata air yang lain. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk minum, dan keluarlah penyakit-penyakit dari dalam tubuhnya. Dikembalikan fisiknya, dikembalikan hartanya, anak-anaknya juga demikian. Nah, kalau ini dijadikan doa, silahkan, nggak ada masalah. Ya, kalau ini dijadikan doa ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Seperti itu dia. Dia berdoa kepada Allah, berharap dengan doa yang didoakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi masukkan di dalam doa-doanya ketika dia sakit, ya ketika dia mengalami sakit, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Nah, bolehkah kita, pertanyaan yang pertama tadi, bolehkah kita berzikir dalam kondisi berolahraga? Jawabannya boleh. Ya, karena kita diperintahkan untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, berbaring, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ya, seperti itu dia. Bagaimanapun kondisi kita, itu kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih bagus dia berzikir daripada dia mengumpat. Ya, ketika main bola nggak dapat operan. Ya, nggak dapat operan, pada akhirnya dia mengumpat. Ya, lebih bagus dia berzikir. Nah, dia mengamalkan apa? Perintah Allah, berzikir bagaimanapun kondisinya. Ya, lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, lagi olahraga, lagi melakukan aktivitas, silahkan. Ini kebaikan. Ya, ini kebaikan. Makanya zikir ini sesuatu yang ringan tapi pahalanya besar. Dan kerap kali yang amalan seperti ini kita terlalaikan. Kenapa? Karena fadilahnya besar, amalannya ringan, syaitan nggak mau kita melakukan itu. Ya, syaitan nggak akan mau membiarkan kita mendapatkan fadilah yang besar. Maka boleh, dan itu juga yang bisa mengontrol emosi kita. Biasanya kan kalau sudah bawaan olahraga panas. Ya, panas, apalagi ketemu rival yang memang jago bawa bola, giring bola, ya dia nggak dapat bola, kan seperti itu. Atau olahraga yang lain. Ya, atau olahraga yang lain. Jadi boleh. Ya, zikir itu ibadah yang bagaimanapun kondisi kita
diperintahkan. Demikian, Allah a'lam. Baik. Ustaz, ada satu lagi Ustaz, masih boleh Ustaz? Nah, Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Anak-anak kelas 1 SD sekolah di salah satu di SD tahfidz, anak-anak tertinggal hafalannya dengan siswa-siswa yang lain karena saat awal masuk sekolah, beberapa temannya sudah memiliki hafalan. Sementara anak-anak belum sama sekali punya hafalan. Menurut Ana tidak adil. Apakah Ana salah berpikir seperti itu, Ustaz? Ana berpendapat bahwa sekolah harusnya merubah metode atau target dengan mempertimbangkan siswa yang belum punya hafalan sama sekali. Bagaimana pendapat Ustadz? Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Karena sekolah terus melanjutkan target hafalan, sementara anak-anak terus tertinggal. Iya, ini konsultasinya sama sekolah. Iya. Masya Allah. Nah, satu yang bisa kita sampaikan adalah bersabar di dalam mendidik anak. Kita berharap anak itu Masya Allah mudah menghafal, tapi ternyata qadarullah lambat. Ya. Dan ini faedah bahwasanya menghafal itu kan tidak wajib. Menghafal itu tidak wajib. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang itu tidak diwajibkan. Apakah dia berdosa? Tidak. Tapi kalau dia menghafal itu lebih utama. Itu lebih utama. Maka yang diajarkan yang pertama kali, yang diperintahkan, diajarkan pertama kali apa? Salat. Nah, ketika salat itu diajarkan, kemudian sampai pada usia 10 tahun nggak dilaksanakan, dia tinggalkan, boleh dipukul. Adapun ketika dia tidak bisa menghafal, apakah boleh dipukul? Nggak boleh, karena itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Ini faedah yang kita dapatkan ketika ada daurah ya dengan salah seorang masyayikh yang ini bukan perkara yang wajib. Ya, kemudian ketika dia tidak dapat hafalan tersebut kemudian kita kasih hukuman, enggak. Karena ini bukan sesuatu yang wajib. Ya, tapi kalau dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ketika anak kita tertinggal hafalannya dengan anak-anak yang lain yang sudah lebih dapat hafalannya, kita mau jadikan anak kita ini seorang apa dulu? Ya, fokusnya pada apa? Jangan kita memaksakan sesuatu yang memang belum sampai pada waktunya. Mungkin anak kita di saat itu dia baru memulai. Sementara anak-anak yang lain itu sudah ke atas. Nah, di saat itu yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah bersabar dan memberikan motivasi. Boleh jadi di usia-usianya, di kelas-kelasnya, di awal, dia belum mendapatkannya. Kita nggak tahu di akhir bagaimana. Ya akhirnya bagaimana? Ada orang yang di awalnya Masya Allah. Kemudian ketika naik ke kelas berikutnya, dia futur, udah bosan dia. Sudah bosan orang yang seperti ini. Sampai pada akhirnya pada kondisi yang dia nggak mau menghafal lagi, sudah bosan. Daripada anak yang memang belum mulai, kemudian ketika dia mulai pelan, di ujungnya dia maksimal. Kita nggak tahu nih. Ikuti proses. Ya, adapun yang menetapkan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikut proses saja. Anak kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti prosesnya. Nah, seperti itu, dan jangan lupa sembari banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun metode yang dibuat di dalam sekolah, karena memang dalam diri anak, ya mungkin ada beberapa anak-anak yang memang potensinya nggak ada, potensinya ke sana nggak ada. Maka yang sepertinya jangan dipaksakan. Dia punya potensi, bakat yang lain. Nah, untuk yang seperti ini mungkin dia sudahlah cukup dia bisa baca saja. Cukup dia bisa menghafal juz 30 saja. Kalau dia nggak bisa menghafal 30 juz, minimal juz 30. Tapi dia punya potensi yang lain, jangan paksakan dia pada potensi yang memang di sana nggak ada. Kan menjadikan anak yang soleh dan soleha. Yang pertama itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan nggak mesti harus dia menghafal Al-Quran. Dia mungkin bisa mengharumkan nama orang tua dengan cara yang lain. Dengan adabnya mungkin. Dengan akhlaknya mungkin. Dia memang nggak menghafal Al-Quran. Tapi ketika dia membaca Al-Quran bisa dia. Tapi santunnya kepada orang tua, baktinya kepada orang tua, ini melebihi dari orang yang menghafal Al-Quran. Berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi ketika berhadapan dengan orang tuanya, dia nggak dapat.
Anak yang hanya bisa membaca tapi tidak bisa menghafal, baru mulai menghafal, adabnya Masya Allah. Walaupun yang kita inginkan, dia menghafal Al-Quran, adabnya bagus kepada orang tuanya, itu yang kita inginkan. Tapi itu semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, masing-masing anak punya potensi. Dan jangan kita memaksakan pada sesuatu yang dia tidak punya potensi di sana. Gimana pun caranya dibuat, pola apapun yang dibuat, si anak tidak punya potensi di sana, maka jangan kita marah. Mungkin anak itu punya potensi yang lain, yang hendaknya seorang orang tua itu harus menggalinya. Nah, sama seperti ketika orang tua menginginkan anaknya masuk ke pondok pesantren. Tidak semua anak yang lulusan pondok pesantren harus jadi ustadz. Tapi dia punya bekal. Kalaupun dia di bidang dunia, di bidang teknik, sipil, dokter, polisi, dia sudah punya bekal. Nggak mesti dia harus jadi ustadz. Tapi dasarnya sudah ada. Walaupun dia tidak bisa menghafal 30 juz, tapi dia dasarnya ada, bacaannya bagus. Kemudian dia hanya sedikit hafalnya, hanya 3 juz 30 saja, nggak ada masalah. Ya tidak ada masalah. Jadi tinggal orang tuanya, kalau ternyata mau melakukan percepatan, orang tuanya silakan mendatangkan mitra supaya si anak ini dibantu. Ya, supaya si anak ini dibantu. Ya, apalagi kalau seandainya dia mendatangkan mitra hanya face to face, ya hanya dia dan gurunya saja, ini lebih maksimal daripada satu guru menangani 15 orang. Ya. Dan salah satu yang tak tertangani adalah anaknya tadi. Ya, tak tertangani, kan seperti itu dia. Nah, jadi kalau kita pengen lebih, maka datangkan. Ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan yang lebih juga. Seperti itu dia. Jangan kita berharap sesuatu yang lebih, sementara kita tidak mengeluarkan dengan yang lebih. Maka lihat orang tua dari Rabi'atul Ra'i. Tatkala dia ditinggalkan oleh suaminya perang, ditinggalkan uang 3.000 dinar. Dan semuanya habis. Kenapa? Karena setiap kemajuan anaknya dalam belajar, itu dia memberikan hadiah yang banyak kepada gurunya. Itu dia. Akhirnya berkah. Ya, akhirnya berkah. Habis hartanya. Sampailah anak itu menjadi seorang ulama. Jadi ketika kita pengen sesuatu yang lebih pada anak kita, sementara kita tidak mengeluarkan sesuatu yang lebih, ini sulit. Ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan, tatkala kita tidak mengeluarkan sesuatu yang lebih, ya bisa juga mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya, jadi seperti itu. Intinya ya kita berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan mungkin kita cukupkan Ustaz. Ya, Insya Allah disambung untuk biografi atau faedah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita sambung di pekan depan insya Allah, masih di hari dan jam yang sama. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan untuk para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji, juga Bang Eka yang udah membersamai kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Dan seperti biasa mungkin Ustaz, boleh Ustaz sedikit aja Ustaz penutup untuk kita motivasi nih buat Kaula Muda kita, bahwasannya anak muda yang ngaji itu ya bukan jadi anak muda yang kolot. Mungkin Ustaz, silakan Ustaz. Nah, ya, kalau dikatakan bahwasanya anak muda yang ngaji jadi yang kolot, ini salah. Anak muda yang mengaji itu pada dasarnya dia ingin memperbaiki pondasinya. Apapun dia, mau jadi apapun dia, ketika pondasinya bagus, maka si anak itu akan bagus dan dia tidak akan terpengaruh dengan dunia luar. Sebagaimana yang tadi kita sudah sebutkan nasihat dari Rasulullah SAW, yang paling penting bagaimana kita bisa dijaga, itu dengan cara menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaji bukan lantaran kita pengen jadi ustadz, tapi kita mengaji lantaran kita ada perintah dari Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah sampai ibadah itu kecuali dengan apa? Belajar. Tidak akan pernah sampai ibadah itu kepada Allah kecuali dengan mengaji. Ini yang harus difahami, bahwasanya mengaji bukan harus menjadi ustadz, tapi mengaji tidak lain adalah untuk menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah. Bang Eka, closing statement Bang. Mungkin Bang Eka yang dulu konselor adiksi juga, dan sekarang yang juga udah berubah secara tampilan, masih juga kan
ini masih diterima gitu ya Ustaz, Bang. Iya. Ini untuk kaula muda kita gimana, Bang? Pertama, kalau memang kita sudah memutuskan untuk merubah perilaku, pada saat kita lemah, motivasi atau futur tadi, kita harus kembali kepada yang basic. Sebetulnya niat kita buat berubah itu buat apa? Itu paling penting, dan tadi Ustadz sudah memberi jawabannya. Sebetulnya niat kita berubah ya harus karena Allah, bukan karena makhluk gitu. Yang pertama. Yang kedua, dari perubahan yang sudah kita ambil ini, apa sebetulnya dampak pada kehidupan kita ini? Apakah memang lebih banyak buruknya, lebih banyak baiknya, itu dilihat gitu. Supaya kita lebih banyak bersyukur juga dengan perubahan dari kondisi yang jahil ke kondisi yang baru nih seperti apa manfaatnya. Kemudian dampaknya bagaimana. Nah, kemudian dari perubahan-perubahan ini, kira-kira apa sih yang memang bisa kita bagi dengan orang yang lain? Karena memang untuk menjaga sesuatu hal atau motivasi yang baik ini, kita perlu membagi sesuatu yang sudah menjadi yang pernah kita rasakan, manfaat yang pernah kita rasakan, itu yang dibagi gitu. Supaya itu jadi pengingat juga bahwa kita bisa ada di titik yang hari ini tuh ya karena mungkin doa-doa orang tua ataupun kawan-kawan kita, dan itu tugas kita membagi itu supaya itu menjadi faedah yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi sebetulnya di pertanyaan yang pemirsa ajukan, saya pengen nambahin gitu. Doa orang tua tuh jadi hal yang positif, dan di kasus anak pribadi signifikan. Itu doa ibu. Dulu anak juga sama tuh, rese kayak tadi, membenci ibu gitu ya. Tapi akhirnya duduk di kajian mendapat banyak ilmu, akhirnya anak bisa di titik yang sekarang. Memang doa ibu akhirnya yang menjadikan kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Apapun yang ada di belakang ya sudah, itu sudah nggak bisa kita lagi format yang sudah terjadi pada hari ini. Yang kita fokus memperbaiki diri, niatkan karena Allah, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik. Insya Allah Allah memberikan kemudahan untuk kita tetap di jalan yang baik. Masya Allah. Jazakumullah khairan Bang Eka, dan sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.